Halo teman-teman semua, kita mau live dengan Save Uters dari GKI Palu. Berharap kali ini bisa berhasil. Oke. Halo teman-teman, halo Bless. Oke, Hai. nah Yeay, berhasil. berhasil. Harusnya dari tadi kayak gini ya. Tapi nggak kan tadi. Jadi nggak ada headset. Jadi nggak apa-apa. Saya dengar jelas dari sini. Yang penting suara saya kedengaran jelas ya. Oke, kedengaran jelas. Sebenarnya Oke, perangkat yang tadi, secara perangkat yang tadi lebih bagus ya. Kayaknya ya perangkat yang tadi lebih jernih. lebih Cuma jernih ya kita. nggak apa-apa. Ya, no problem. Kita biar mulai dulu. Jadi muka saya putus-putus ya. Bukan saya putus-putus gimana sih? Muka saya bagus ya. Bagus kok, bagus. Tapi nggak masalah sih. Bukan masalah karena muka saya nggak masalah. Itu untuk kayak gitu. Kita antum dong. Oke. Eh, Jadi safety terus kita balik lagi ya. Akhirnya setelah penantian yang panjang, ganti perangkat dan cek jaring segalanya ya, akhirnya kita bisa langsung masuk ke topiknya. Tapi sebelumnya ya saya mewakili dari Safe dan semua safety yang ada di Palu dan sekitarnya, kami mengucapkan turut berduka cita ya, atas berpulangnya ayah dari Kak Alex Nanlohi ya. Dengan hormat saya sebutkan almarhum Bapak Johan George Nanlohi pada hari Rabu 17 Juni 2020 di Rumah Sakit Gading Fluid ya. Ya, Segenap keluarga besar Sevi dan juga gereja GKI Sulsel Jemaat Palu terus berduka cita dan Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Ya, Kak? Iya. terima kasih banyak. Oke. Saya dengar kabarnya kemarin kayaknya Hmm, beberapa hari. Oke, Kak, kita langsung aja ya sebelum boleh. ke topiknya saya akan bertanya nih, membuka sedikit tema kita malam hari itu adalah Mhm. gospel center. Bicara Oke. tentang gospel ini mengarah ke sesuatu kita dimanapun kalian berada ini mengarah ke sesuatu yang berbicara tentang konsistensi. Kalau nggak salah ya, menurut penjelasan dari pengurus ya, bagaimana kita tetap bertahan di era seperti perubahannya ya, situasi di luar sana. Nah, um, Kak, kira-kira nih ya, kayak Hmm. ini pertanyaan dapatkan beberapa waktu kemarin disuruh buat pertanyaan pembuka. Ada nggak sih ya yang di dunia ini tuh, di dunia ini ada nggak sesuatu satu hal atau sesuatu benda atau tanaman atau apapun itu yang walaupun di luarnya itu berubah atau misalkan musim atau misalkan pohon nih musimnya berubah-berubah entah ekstrim atau tidak atau perubahan bentuk lah di luarnya tetapi isinya itu tetap sama kayak gitu. Kalau ibaratnya pohon musimnya berganti ekstrim tapi dia Hmm. tetap kok nggak rubuh dalamnya tetap kualitasnya eh, original lah nggak kawin kayak gitu tetap kuat lah kayak gitu ada nggak yang kayak gitu di dunia ini saya minta pendapat dari Kak Alex deh saya nih. Kalau kalau bahasa bahasa kita mah tiada yang kekal ya, tiada yang semuanya Benar, fana. benar, benar. Cuma yang paling ya mungkin kalau bicara pohon ya salah satunya itu pohon pinus ya. Pinus sebenarnya dalam kaitan cuacanya ekstrim atau apa daunnya tetap hijau. Makanya kan akhirnya kayak simbol pohon Natal biasanya ngambil pohon pinus begitu. Jadi kayak evergreen lah sepanjang tahun hijau terus gitu. Tapi ya tetap sih pasti ada kroposnya di dalamnya atau ada ya pasti nggak tidak tetap sama terus pasti ada perubahan sih. Hmm, hmm, hmm. Ya ini nih itu tuh yang tadi tuh Glass pakai headset supaya suaranya lebih jelas ya ini yang dari tadi yang aku takutnya ini harusnya kan pakai headset cuma perangkat saya itu beda guys perangkat itu nggak sama guys jadi aduh
Ini juga lumayan sulit ya. Entar ada jeda aja ya sebentar ya. Kita entar kan dalam waktu ini yang paling banyak bicara itu nanti dari Kak Alex nih. Ya nggak apa-apa lah. Nanti sebentar pertanyaan setelah sharing baru deh kita jeda lagi dikit masuk pembahasan. Bisa kayak gitu ya Kak? Oh, boleh nanti Bless keluar dulu, terus nanti pas bagian ini request lagi pakai perangkat yang tadi tuh bagus tuh. Nanti aku invite lagi masuk ya. Boleh. Biar kita request pas sesinya Kak Alex sharing ya setelah ini ya. Oke, boleh. Gini, saya mau yang kayak tadi itu ya, kita kan bicara ini tema gospel sensitif seperti tadi yang Kak Alex ngomong tuh. Nah, saya tuh keinget sama satu film di Disney, ya, film Disney yang menurut saya itu menjadi suatu gambaran bagaimana harusnya kita anak-anak muda ya saat ini menghadapi situasi seperti ini. Itu kalau pernah nonton ya, saya penggemar film Kak ya. Wall-E Kak, Wall-E. Wall-E, ya. Nah, itu nanti akhir-akhir ini sih baru kepikiran ya bahwa Wall-E itu adalah suatu robot yang konsisten banget tuh. Dari penduduk dunia itu masih ada. Jadi ceritanya ini Savages ya. Wall-E itu film robot. Dia ini robot yang membersihkan sampah. Spoiler nih. Ini anu lah sinopsis ya. Spoiler enggak. Itu garis besarnya lah. Terus waktu itu udah nggak ada di bumi karena saking sudah kotornya bumi dan sudah, tapi dia ada atau tidak ada yang melihat, dia tetap mengerjakan pekerjaannya dia tanpa ada yang lihat karena diperintahkan oleh orang yang kita kayak gitu. Itu betul-betul suatu yang sangat menggambarkan kalau kita harusnya seperti begini. Itu gambaran saya tangkapnya seperti gitu aja. Ya, saya tangkapnya seperti gitu. Kayak misalkan dia benar-benar sesuatu yang konsisten banget ya. Mungkin kita harus bercermin sekali ya dari si Wall-E ini, maksudnya bagaimana dia memiliki integritas di mana ketika penciptanya membuat dia diberikan tugas, dia mengerjakan, entah ada yang dukung atau nggak ada yang dukung, dia percaya bahwa pencipta saya tugaskan saya ini, so saya harus kerjakan dong apapun yang terjadi sampai kayak gitu tuh pandangan saya. Ya itulah dari pandangan saya. Jadi kalau menurut Alex sendiri gimana? Oke. Setelah ini iya, kalau saya coba share ya gitu ya sama teman-teman. Saya melihatnya memang namanya kita hidup dalam dunia yang terus sudah jatuh dalam dosa ya. Kita nggak bisa tutup mata bahwa kita ada dalam sebuah situasi yang kalau kita balik lagi melihat inilah realita dunia di mana teman-teman dan saya hidup. Kita sebenarnya sedang menghidupi sebuah cerita, dan ini ceritanya Allah. Allah yang memberikan kepada kita cerita, dan sudut pandang cerita itu sebenarnya kita dapat dari dalam Alkitab. Alkitab sendiri memberikan kepada kita satu cerita di mana Allah mulai mencipta, lalu kemudian manusia jatuh dalam dosa, lalu kemudian sesudah itu manusia jatuh dalam dosa, Kristus datang menyelamatkan, dan pengharapan bahwa Kristus pasti akan datang kedua kali dan membawa pemulihan atas segala sesuatu dalam dunia milik Allah ini. Jadi bagi saya ini jadi satu hal yang menarik untuk kita punya cara pandang, perspektif yang penting ya. Kita punya, kalau saya suka membayangkan seperti kacamata ya. Kalau teman-teman pernah lihat misalnya kacamata waktu dia warnanya hitam, maka kalau kita pakai, maka ya kita akan melihat semuanya jadi hitam. Kalau ini warnanya merah, maka waktu kita melihat segalanya jadi warna merah. Nah, waktu melihat di dalam kehidupan manusia yang Tuhan berikan, maka Alkitab memberikan cara pandang yang menarik untuk melihat hidup. Yaitu hidup kita ada di dalam hidup kita tuh ada di dalam tangannya Allah, dan ini ceritanya Tuhan. Nah, ada hal yang menarik sebenarnya kalau melihat begitu ya. Nih si Bless udah balik nih. Hai Bless. Halo, udah balik, udah pakai headset.
biar lebih jelas kedengarannya. Lebih jelas Lanjut ya. Kak, lanjut Kak, lanjut Nah, Kak. jadi aku ngelihatnya gini deh, Bless, bahwa kita ada dalam sebuah cerita, dan ceritanya itu ceritanya Allah, dan kita punya cerita yang sumbernya dari Alkitab, bahwa Allah yang punya cerita dan mengundang kita masuk di dalam ceritanya. Nah, bagi saya kenapa ini jadi menarik? Karena sebenarnya kalau kita bicara sekarang new normal ya, waduh ini new normal itu kayak banyak banget sih perubahan dalam kehidupan ya. Tapi sebenarnya hidup itu juga rangkaian perubahan-perubahan yang terjadi. Untuk beberapa orang mungkin merasa nggak ada yang berubah. Karena dulu sebelum new normal pun kemana-mana pakai masker. Sekarang waktu dibilang pakai masker, dia bilang, wah buat gue mah itu normal gitu ya. Tapi ada yang dulunya, misalnya kayak saya nggak biasa pakai masker, sekarang waktu mau pakai masker tuh rasanya aduh nyesek banget gitu ya, kayak udah susah. Jadi sebenarnya ada kehidupan dan perubahan yang menjadi bagian nyata dalam kehidupan. Nah, kalau kita itu tidak punya cara pandang yang pas begitu ya untuk melihat semua ini, maka mungkin kita akan merasa jengah gitu ya, atau merasa hidup kok gini-gini amat begitu. Nah, tetapi bagiku yang menarik adalah ketika dalam cerita besarnya Allah itu, Allah mencipta, lalu manusia jatuh dalam dosa, Kristus menebus, dan akhirnya ada pemulihan. Cerita itu sendiri memberikan pengharapan. Nah, jadi kalau buat saya melihat ya, kalau membandingkan buat sebenarnya banyak yang terganggu dengan hal-hal seperti ini orang muda ya. Orang muda yang sebenarnya jadi kayak nggak tahu nih, kenapa begini, kenapa banyak perubahan, kenapa harus di rumah saja. Aduh, nggak enak nih belajar online aja, atau seterusnya bekerja juga jadinya work from home. Nah, mungkin ini yang harusnya menolong kita punya cara pandang yang tepat dengan memandang dari caranya Allah memandang. Benar, Katanya kan kalau kita bicara new normal tuh begini ya. New normal itu kan virusnya masih ada nih. Virusnya masih ada, ya, masih aktif gitu ya, masih kemana-mana gitu ya. Sebenarnya virusnya sih stay ya, yang bergerak tuh manusia yang pindah-pindah ya, kita yang bawa kemana-mana gitu kalau kena ya. Virusnya sih nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana ya, jadi yang kita yang movingnya ya. Nah, bagi saya yang menarik adalah sebenarnya itu ada satu realita juga yang mirip dengan apa yang sebenarnya Alkitab mau sampaikan kepada kita. Jadi dalam realita virusnya masih ada, kita harus hidup berdamai, berdampingan dengan virus itu, dan realitanya jangan main-main sama tuh virus. Cuci tangan, pakai masker. Nah, dalam ceritanya Allah ada hal yang menarik tuh. Bahwa dalam ceritanya Allah, ada dosa, ada. Waktu kita sekarang hidup setelah kita kenal Yesus pun bukan berarti kita kemudian hidup tanpa dosa. Kita akan hidup tanpa dosa, dosa akan selesai dan semuanya akan menjadi indah waktu Yesus datang kedua kali. Tapi sekarang ini realitanya tuh dosa masih menjadi bagian dalam kehidupan manusia, umat manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Nah, jadi bagi saya yang menarik adalah Alkitab bicara soal new normal. New normalnya manusia yang sudah dibaharui dalam Kristus, tapi realitanya masih hidup dalam dunia yang berdosa. Sama kayak tadi ya, kita hidup, virusnya masih ada. Masih ada. Kita sudah di dalam Kristus, tapi dosa masih jadi realita kehidupan. Nah, karena itu misalnya ya, saya senang dengan kitab Roma. Karena kitab Roma memberikan kepada kita cara pandang Injil. Bahwa Injil itulah adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia yang percaya. Jadi, kalau saya baca dari Roma 1 ayat yang ke-16 ya, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Jadi di tengah-tengah perubahan hidup, bahkan di tengah-tengah new normalnya manusia yang masih mungkin jatuh dalam dosa, tetapi kita diberikan keyakinan bahwa Injil itulah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Dan ketika itu terjadi, menyelamatkan kita, maka itu menolong kita punya cara pandang yang baru melihat hidup. Jadi, saya melihat kalau orang-orang muda, kebingungan, nggak tahu bagaimana hidup, bagaimana menjalani keseharian kita, maka ketika engkau dan saya ada di dalam Kristus, dan Kristus menyelamatkan kita, Injil itu mengubah hidup kita, itu satu-satunya hal yang pasti dan tetap di tengah-tengah semua perubahan ya. Dan yang menarik, itu membuat kita akhirnya punya cara pandang yang menarik tuh.
Cara pandang yang bisa menolong kita melihat semua hal dari perspektif Injil itu. Misalnya, bagaimana melihat penderitaan hidup? Ternyata kekristenan, orang-orang yang mengalami hidupnya diubahkan oleh Injil, melihat penderitaan hidup itu realistis. Bukannya, nggak ada penderitaan, nggak ada penderitaan. Tidak, realitanya kita hidup menderita. Dan penderitaan itu dekat dengan hidup kita. Tetapi kita diberikan pengharapan di dalam penderitaan itu. Dan bagi saya, itu cara pandang yang hanya Injil yang bisa memberikan, karena Injil itu bicara bukan apa yang manusia lakukan untuk selamat. Tetapi Injil bicara apa yang Allah lakukan bagi kita untuk menyelamatkan kita. Nah, itu fokus Injil ada dalam Kristus. Dan kehadiran Kristus memberikan kepada kita bukan hanya keselamatan, tetapi cara pandang yang baru melihat seluruh pergumulan hidup. Nah, kira-kira begitu, Bless, yang saya coba hayati, sehingga di tengah-tengah perubahan seperti apapun, ketika Injil itu jadi kekuatan, pegangan kita, cara pandang yang baru kita miliki, maka kita bisa melihat hidup itu dengan tepat. Saya kira-kira perenungannya seperti itu kali ya. Mantap banget Kak ya, makasih ya. Sama-sama. Makasih banget Kak Alex ya. Ini sebentar ya, sebelum saya lanjut saya ingin menyapa dulu ini Save Futures ya. Wah. Dan juga saya ingin menyapa Save Futures yang sekarang lagi menyaksikan live IG ini bersama Kak Alex dan Lohi ya. Terima kasih sudah bergabung, dan juga ini kayaknya banyak mungkin anak-anak youth dari Kak Alex nih ya, yang ikut juga ya, yang mungkin bukan di Palu, yang ada di luar ya. Saya menyapa ya, shalom dan terima kasih udah menyaksikan ini, dan semoga diberkati lah ya untuk bincang-bincang kita. Nah, saya balik lagi nih ke topik yang tadi Kak Alex udah sharekan ke kita semua. Nah, saya itu sangat-sangat menangkap ya dari semua poin tadi itu tentang cara pandang kita. Itu benar. Ya, saya itu cara pandang kita yang menentukan. Nggak tahu ya ini kebetulan atau tidak ya. Di IG saya itu kemarin saya posting foto ya, foto di bukit. Kemudian di bukit itu saya pasang captionnya itu ngomong itu tentang cara kita memandang ya. Melihat sesuatu itu yang menentukan saya bersikap terhadap sesuatu itu cara pandang saya. So untuk pandemi atau seandainya untuk situasi seperti begini, saya menjalani kehidupan itu semua tergantung dari cara pandang saya. Ketika cara pandang saya itu pandangan saya ke Tuhan, nah saya akan tahu di balik semua kejadian ini Tuhan memberikan pengharapan ke saya. So bagi saya sendiri, saya memang akan was-was ya, terutama dengan situasi dunia saat ini. Dan saya nggak pernah berpikir, saya jujur aja, saya nggak pernah berpikir kalau seandainya akan sesegera itu. Nah ini nanti mudah-mudahan kita dibuka sesi untuk sesi berikutnya untuk membahas soal itu ya, karena akan jadi panjang ya. Nah lari dari situ kayak gini nih, saya nggak pernah berpikir akan secepat itu pandeminya berakhir, tetapi saya juga nggak pernah berpikir bahwa saya akan putus asa dalam keadaan ini. Saya tetap melihat dari cara pandangnya Tuhan, seperti yang tadi di Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang. Ya menurut saya ini yang menyelamatkan itu adalah cara kita melihat sesuatu hal, melihat segala sesuatunya. Ya seperti tadi ketika kita melihat, saya coba ini ya, saya tadi coba highlight bahwa sebenarnya waktu saya mempelajari kitab Roma khususnya, waktu bicara soal Injil itu kan fokusnya Yesus yang mati dan bangkit, dan ternyata itu Injil itu bukan hanya menyelamatkan kita, tetapi memberikan kepada kita cara pandang yang baru melihat kehidupan. Nah, makanya waktu baca kitab Roma, bagaimana memandang dosa. Jadi maksudnya gini loh, kalau kita nggak punya standpoint memandang segala sesuatu seperti yang Bless bilang tadi ya, maka kita tuh bisa pelintat-pelintut. Hari ini mandangnya begini, besok mandangnya begini. Karena nggak ada standar ya. Tapi ternyata Injil yang menyelamatkan ya, sebenarnya paling sederhana begini. Keselamatan itu bukan apa yang saya lakukan bagi Allah, tetapi apa yang Allah lakukan bagi saya. Dan dari titik berpikir seperti itu, ternyata kita bisa segar melihat
penderitaan hidup. Kita bisa segar melihat bagaimana relasi kita sama dosa sekarang, jangan main-main lagi sama dosa. Kita bisa melihat bagaimana perspektif kita dengan sesama. Dan itu kaya sekali dalam kitab Roma. Sepanjang kitab Roma kita bisa melihat bagaimana relasi dengan Allah dan relasi dengan sesama dibaharui karena Injil itu yang adalah kekuatan Allah. Iya, Kira-kira sih bener gitu. banget tuh. Jadi, ya itu tentang cara pandang kita ya. Saya tuh selalu berpikir kayak gini, Kak. Saya nggak kalau seandainya berpikir bahwa pandemi ini, makanya new normal itu seperti yang Kak Alex tadi udah sampaikan, bahwa itu nggak kecuali kita balik ke normal nih, yang benar-benar nol sama sekali yang nggak ada, itu udah normal. Tapi kalau kayak gini nih, itu semua tergantung. Kalau kita mau melihat dari sisi kita takut lah, saya tuh kadang kayak berpikir kayak gini, kalau bukan jadi begini ya, ada sedikit perbedaannya kalau misalkan oh kamu pandang enteng kalau kayak gitu, bukan masalah pandang entengnya, cuma jangan sampai kita kelihatan kayak orang yang nggak berpengharapan kayak gitu loh. Oh, oke, betul, Nah, betul. caranya kita loh, maksudnya sikap kita itu akan dilihat oleh orang lain. So kita nggak tahu nih yang lihat kita ini orang yang udah percaya sama Tuhan 100% atau misalkan dia sudah mendedikasikan hidupnya ke Tuhan, udah dewasa rohani atau enggak. Tapi secara umum kita harus benar-benar dong kayak gini. Oh saya ketika saya bersikap di depan, oke, kamu menyikapi pandemi ini gimana? Oke, saya was-was, saya akan selalu jaga kesehatan, but saya nggak takut karena saya percaya ada pengharapan dari Tuhan dan saya pasti selamat. Maksudnya kalaupun udah waktunya ya, oke, berarti itu udah Ya waktu udah pulang-pulang ya. gitu. Pulang nggak pulang berarti udah dipanggil. Kalau udah selesai. Ya, artinya udah di miss call lagi. Tuhan udah miss call, bless. Itu ya. Cara berpikir yang Alkitab berikan dengan adanya Injil bukannya meniadakan realita. Saya pikir itu yang sangat menarik Alkitab berikan buat kita, bahwa realita tuh ada. Jelas banget misalnya Roma pasal 6 mengatakan ada dosa. Tapi pengharapannya adalah kamu sudah dibenarkan dalam Kristus. Karena itu muncul perintah misalnya jangan kamu menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi ada apa ya? Jadi di satu sisi kadang-kadang orang yang kayak tadi ya pandang enteng ya. Nggak apa-apa lah, corona ini mana ada tuh. Kita takut, kita was-was, kita jaga kesehatan. Tapi itu semua bukan tanpa pengharapan. Tapi kita punya pengharapan bahwa memang kalau Tuhan bilang pulang ya pulang. Kalau Tuhan masih kasih kesempatan berarti hidup dan melayani Dia, begitu. Iya, benar. Cuma dalam hal ini itu juga nggak nggak yang langsung kayak gini. Oh, karena saya punya pengharapan, saya pergi aja, nggak social distancing. Itu yang jadi kayak menantang Tuhan. Aku dalam Tuhan, ayolah Tuhan, ayo. Itu tuh yang harus diperhatikan antara menantang. Betul. Cara pandangnya. Oke, sebentar Kak ya. Ini karena durasi nih ya. Saya langsung aja membuka sesi tanya jawab untuk semua Saviters ataupun anak-anak muda yang gabung ya malam hari ini. Silakan bisa bertanya di kolom komentar ya. Silakan tulis pertanyaannya. Harusnya dari tadi kan saya sudah ngomong tadi tuh. Pikirkan ya. Selama pembahasan ya langsung serbu aja ke Alex sama pertanyaan-pertanyaan, nanti dijawab. Cuma karena ya seberapa yang bisa dijawab ya, karena durasi kita kan nggak lama ya. Nanti pasti ada hashtag, ini kan hashtag 1 nih, nanti ada hashtag 2-nya, iya, live IG hashtag 3. Oh ya seru banget tuh kalau ya benar, saya suka banget tuh dengar podcast dari Alex di YouTube. Keren. Siapa sih bertiga tuh? Ernest sama siapa? Sebenarnya Ernest sama Novita. Ya. Kami bertiga ada podcastnya namanya Friends Sound. Iya, itu hal yang sangat-sangat sesuatu yang dibahas itu mungkin ya bagi ya itu tuh yang paling berkesan, itu yang saya langsung dengar yang kemarin tuh nggak ada yang receh. Itu simple tapi maknanya dalam banget ya, serius. Thank you. Ya, Saviters, kalau ada yang mau bertanya, kalau nggak ada yang bertanya, udah selesai ya langsung ini. Kalau kita udah thank you, makasih. Oke, ini nih ada pertanyaan Kak. Ya, kita langsung tanya biar cepat ya. Dari ini nih, Adianto Prasetyo.
Pak Pendeta, Pak bagaimana Adi. dengan adanya hamba Tuhan yang menghardik corona atau bahkan menantang realita? Ops, ini adalah pertanyaan yang menantang juga ya. Mm, mm, mm. Langsung di jawab aja, Pak. dalam di dalam situasi seperti ini, saya pikir kita pun mesti humble, mesti rendah hati melihat. Jadi banyak orang yang tanda kutip melihat Yesus lakukan itu, jadi saya juga bisa lakukan. Ingat loh, kita bukan Yesus. Kita diberi kuasa, tetapi kita bukan diberikan kuasa untuk memakai kuasa itu untuk menyombongkan diri, mempertontonkan diri, Hmm, atau yuk. mencobai Tuhan. Tapi kuasa itu harusnya membuat kita lebih rendah hati, lebih jaga jaga diri, dan sebenarnya yang penting adalah bagaimana bisa melayani orang lain. Jadi jujur aja Hmm, kalau ada yang seperti ini, ya kita jangan menghakimi, tetapi ya, kiranya benar. kita tidak jadi orang-orang yang ikut dalam cara seperti ini, karena bagi saya ini justru Tuhan bekerja juga dalam hukum alam. Itu mesti diingat. Tuhan bekerja dalam hukum alam. Kamu tidak tidur, kamu ngantuk. Jadi kalau hari Sabtu malam misalnya nonton sampai tengah malam, nonton bola dulu ya, kalau besok pagi di Iya. gereja ngantuk, jangan bilang, dalam nama Yesus kami usir roh ngantuk. Kamu yang ngantuk, salahin roh ngantuk. Aduh, itu kan. Ya itu rohnya itu marah pasti. Kamu yang buat Lu gua, yang bikin, masa saya yang dapat. lu hardik gua gimana sih? Mm-mm. Ya, oke. Ya itu jawabannya ya. Jadi lebih iya sih kalau menurut saya sih nggak usah yang kayak menyombongkan diri kayak gitu. Itu lebih ke arah sombong sih Betul. kalau menurut saya, benar. Cuma kita ya balik Ya, lagi kita nggak bisa menghakimi. So itu kalau menurut saya nggak tepat banget kalau seandainya juga kita langsung umbar di media sosial. Oh ini salah nggak betul. usah. Kalau menurut saya kita lebih bijaksana lah dalam hal seperti begini. Mhm. Ya, oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Ya, pertanyaan selanjutnya ini dari Rio Randy Pame ya. Kalau history is his story, bagaimana memandang masa pandemi ini sebagai his story? Mana tuh? Coba, jadi menarik ya, cara pandang history, jadi memang ya, sejarah itu sebenarnya kan ceritanya Allah. Jadi saya sejak mengerti pemahaman itu, jadi makin menyadari bahwa ini bukan, jadi saya tidak sedang menghidupi cerita saya, lalu saya undang Tuhan, ayo Tuhan masuk dalam cerita saya. Tetapi Tuhan yang sebenarnya punya cerita, lalu dia undang saya masuk ke dalam ceritanya. Hmm. Nah, kira-kira kalau misalnya ya, Tuhan kasih naskah skenario, Alex, sekarang masuk ada pandemi ini, Alex. Ini juga dalam situasi saya agak sulit juga kemarin kan, karena pandemi, papa saya Hmm. sakit dan akhirnya Hmm. meninggal. Hmm. Bagi saya susah juga kan, mesti bawa ke rumah sakit, papa saya Hmm. harus dites COVID, saya pun Hmm. harus tes COVID kemarin karena Iya. mau jaga di rumah sakit ya. Dan itu prosedur standar semuanya. Saya udah lewatin semua itu, terus jadi menyadari begini. Sebenarnya apa sih yang Tuhan mau ajarkan lewat cerita yang Dia izinkan saya lewati ini? Jadi akhirnya cara pandang Injil itu bahwa Allah menyelamatkan kita dalam Yesus Kristus bukan hanya membuat saya jadi menikmati keselamatan itu, tapi menolong saya punya cara pandang yang baru. Jadi kalau Hmm. dulu mungkin saya bertanya sama Tuhan, kenapa Tuhan, kenapa begini, kenapa begitu? Sekarang saya mengganti pertanyaan itu karena dalam ceritanya Allah, saya kenapa dilibatin ya? Terus kenapa waktu dilibatin kayak Tuhan kasih naskah dramanya, Alex, bagian kamu ini ya. Jadi saya jadi bertanya sekarang begini, Tuhan lagi mau ajarin apa bagi saya melalui situasi seperti itu? Nah, termasuk juga bagi kita mungkin itu pertanyaan yang tepat. Bukannya tidak bertanya ya, saya tetap menyadari bahwa kita manusia yang juga mungkin kita nggak suka dengan penderitaan, kita nggak suka dengan kesedihan, tetapi ketika itu terjadi di dalam ceritanya Allah, maka coba kita belajar bertanya, Tuhan mau ajarkan apa? Lalu ingat, Hmm. ini bukan akhir segalanya. Cerita Iya. Alkitab itu berakhirnya bukan di pandemi ini gitu ya. Jadi banyak orang yang merasa ya Hmm. sudahlah, ini pandemi inilah segala-galanya, ini akhir dari dunia ini. Please, akhir dunia ini adalah Kristus datang kedua kali dan akan memulihkan segala sesuatu. Itu luar biasa. Iya. Nah, karena itu kita punya pengharapan. History Ah, menolong kita memandang pandemi ini is not everything, is not the end of everything, tapi ini
bagian dari sebuah cerita yang Allah akan genapkan. Jadi kita punya pengharapan bukan selesai di sini, gitu. Jadi itu adalah bagian ya, bagian seperti Iya. begitu, bagian dari naskah yang Tuhan sudah siapkan. Nah, kita yang di-invite lah di dalam kayak gitu ya. Jadi kita yang harus melihat dari cara pandangnya Saya, Tuhan kayak gitu. saya berpikir gini ya, saya terus berpikir karena ini ya memang pergumulan hidup itu benar ya kata Alkitab, pergumulan hidup itu menolong kita juga makin bergumul dengan rasa sedih, rasa sakit, rasa penderitaan. Nah waktu itu muncul dalam benak saya cuman begini, Tuhan kan baik ya, benar nggak sih? Benar, baik Nah lah. Tuhan, ya baik ya. Nah itu kan. Tapi pertanyaan saya waktu beberapa kali mimpin pelayanan di anak sekolah dulu, jadi sering diundang nih, diundangnya kebaktian persiapan ujian nasional. Nah, waktu kebaktian persiapan ujian nasional itu beberapa sekolah bikin ya, lalu undang pembicara, saya pimpin kebaktian buat adik-adik sekolah. Lalu saya tanya sama mereka, kalau kalian lulus ujian nasional, Tuhan baik nggak? Oh itu semua jawabnya baik gitu, gampang Baik banget banget jawab. ya. Baik banget. Terus saya tanya lagi, kalau kalian tidak lulus ujian nasional, Tuhan baik nggak? Eh, langsung pada gagu semua. Nah, sekarang jadinya begini. Apakah Tuhan itu jadi baik atau jadi nggak baik tergantung apa yang saya alami. Iya. Kalau saya alami baik, oh dia jadi baik. Kalau saya Iya. alami nggak baik, dia jadi nggak baik. Saya pikir Tuhan kita, makanya tadi ya, kita perlu standar nih. Nah, Yang nggak berubah. Kalau kita nggak punya yang nggak berubah, dan saya bersyukur Tuhan yang diperkenalkan dalam Alkitab adalah Allah yang unchanging. Tapi pada saat yang sama dia hadir dalam pergumulan kita. Jadi akhirnya saya mengertinya begini. Kalau Tuhan itu baik, berarti kalau pandemi terjadi, Tuhan baik nggak? Tetap baik kan? tetap baik. Karena Tuhan tetap baik di pandemi ini, maka pertanyaan kita jangan begini. Kenapa Tuhan nggak baik sama aku? Kenapa Tuhan lagi nggak baik sama kami manusia? Pertanyaannya harusnya tanyanya begini. Tuhan yang baik, yang senantiasa baik, Tuhan apa yang kau mau ajarkan kepadaku dengan situasi yang bagi realita hidup ini nggak baik gitu. Gitu. Iya. Mantap. Nah itu ya kira-kira cara. Ya, udah. Ini pertanyaan banyak nih Kak ya. Jadi kita usah lanjut coba pilih-pilih. Enggak. Ini nih ada pertanyaan dari penginjil Yoaser nih ya. Oh iya. Nah, ini nih. Nah, menarik Pak Alex bahwa dalam masa pandemi ini orang begitu rupa menjaga diri agar terhindar dari virus. Nah, seharusnya begitu kehidupan Kristen beragama menjaga kehidupan lebih pada menjaga kehidupan jasmani. Nah, pertanyaannya adalah melanjutkan pertanyaan itu bagaimana pandangan yang benar. Nah, pandangan yang benar tentang itu gimana, Kak? Ya, saya pikir pandangan yang benar adalah jangan toleransi dosanya, tapi kita jaga diri, tapi kita pun sadar kita sedang hidup dalam dunia yang berdosa. Itu mirip sekali. Makanya saya waktu belajar new normal ini ya, virusnya masih ada, tapi saya mesti jaga diri supaya nggak kena virus. Maka realita yang sama, dosa itu hadir, ada, tapi saya sudah ditebus, saya dikasih kuasa Roh Kudus, saya harusnya tidak main-main lagi sama dosa. Jadi ada sikap yang harus saya bangun, misalnya punya disiplin rohani. Kalau sekarang disiplinnya adalah cuci tangan, tiap berapa jam cuci tangan, pakai masker, maka mungkin kita harus seperti itu dalam kerohanian secara alegoris ya. Satu sisi cuci tangan dan jaga, entah kita baca Alkitab untuk menolong kita dikuatkan dalam kehidupan rohani kita dan seterusnya. Ya, saya pikir benar. Gitu ya. Nah, ya, jadi memang seperti itu kalau ya pancara. Nanti ntar ini aja. Ini kan kalau saya nanya waktu udah habis nih ya. Entar kalau untuk bahas yang khusus, kalau untuk bahas yang khusus untuk itu hashtag 2 lagi deh. Minta hashtag 2 bahasnya kayak gitu soalnya. Seru juga tuh dibahas tentang new normal. Nah, mungkin kita bisa bahas bersama-sama new normal gimana sih dari segi kekristenan. Oke, saya lanjut nih Kak. Ada pertanyaan dari Najubilate, ini Kak Jack ya, namanya Jack. Oh, Kak Jack ya. Sebenarnya kita sudah paham cara pandang yang harus seperti apa. Mungkin yang ingin saya tanyakan, cara-cara
menerapkan sudut pandang tersebut, bukan cuma sebatas pikiran, tapi bagaimana kita bisa bertindak. Nah, itu tuh pertanyaan, mungkin cara-cara langkah-langkah ya, kayak gitu. Ya, kalau saya pribadi sih Pak Jack mungkin nggak juga. Saya baru ngalamin kedukaan, papa saya baru meninggal 2 hari yang lalu. Jadi saya melihat semua yang saya tahu tentang kekristenan, tentang Yesus itu sangat nyata waktu saya alami pergumulan. Jadi bagi saya, bagaimana supaya cuma tidak sebatas pikiran, ya kalau Tuhan kasih pergumulan, masuki Pak. Lewati. Lewat ya. Itu akan menolong kita melihat iya ya benar ya Tuhan itu baik, Tuhan itu. Jadi itu jujur buat kadang-kadang saya belajar Mazmur 23. Di Mazmur 23 ada hal yang menarik. Di bagian awal Mazmur itu semua kata gantinya orang ketiga. Tuhan adalah gembalaku, Ia membaringkan aku, Ia, 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 Ia. Semua orang ketiga. Tetapi ketika berjalan dalam lembah kekelaman, tiba-tiba berganti, kata gantinya orang kedua. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Engkau. Jadi saya harus katakan dengan jujur, banyak hal yang kita pelajari, kita butuh doktrin, kita butuh pengajaran yang harus menolong pikiran kita, percaya siapa Allah yang kita sembah, tapi kita butuh pengalaman-pengalaman hidup rohani di mana konsep-konsep itu menjadi real, dan kita akan bisa berkata, benar ya, apa yang saya pelajari. Ternyata saya ingat kalimat kakak abang rohani saya yang mengatakan, apa yang kau yakini di dalam terang, jangan pernah ragukan di dalam gelap. Waktu gelap kita nggak tahu ini kenapa begini, Tuhan kok lagi nggak baik sama saya, tapi apa yang saya pernah pelajari di dalam terang. Karena itu sejak saya mengerti akan hal itu, tetap doktrin itu penting. Saya harus katakan, jangan bilang, aduh itu cuma teori, itu cuma konsep. Harus kita pelajari, karena waktu teman-teman dan saya melewati situasi lembah kekelaman, itu akan sangat menolong untuk belajar percaya Tuhan hadir. Jadi ya nikmatilah pergumulan demi pergumulan hidup ya. Kadang tuh saya itu kayak gini ya, kalau berpikir, mungkin saya nggak tahu dari sudut pandang yang lain seperti apa. Tapi dari sudut pandang saya sendiri adalah, saya akan lebih dan lebih lagi mencintai Tuhan ketika saya diizinkan Tuhan melewati berbagai lembah berbagai lembah kekelaman seperti begitu. Karena jujur aja, dari situ saya bisa melihat bahwa Tuhan sayang banget sama saya. Tuhan mau ajarkan step by step. Tuhan ajarkan banyak hal. Sekalipun melewati seperti itu, berarti kalau saya sendiri merasa bahwa Tuhan lagi melihat saya mencari jalan keluar, menyelesaikannya dengan apa? Akankah saya hadapi atau saya lari? Seperti begitu. Betul. Nah, itu hanya dua pilihan itulah. Kayak memandang situasi ini tuh kayak gini, Kak. Tahun 2018 tuh di Palu tuh gempa banyak korban. Itu udah benar, itu saya ada di sini dan kejadian itu benar-benar nyata, dan setelah itu setahun kemudian, nah tiba-tiba seperti kayak gini lagi. Nah, tapi kalau kita punya cara pandang yang salah, maka pertanyaan atau pernyataan kita juga akan selalu salah cara melihatnya. Yang ada kita seperti orang yang benar-benar nggak ada pengharapan. Jadi kayak gitu, kayak tadi yang Kak Alex bilang bahwa nikmatilah, karena memang mungkin kita nggak akan nikmati, tapi kalau kita melihat dari cara pandangnya Tuhan, kita serahkan seutuhnya ke Tuhan, nah, pasti kita akan tahu bahwa hal-hal tersebut justru akan menguji kita untuk siap menghadapi next step loh. Masih ada next step lagi. Ya kayak gitu. Walaupun itu bukan berarti itu ya, bukan berarti ini juga Bless, bukan berarti cari-cari penderitaan, itu juga nggak benar. Ya beda lah. Jadi ada orang yang cari-cari penderitaan karena katanya melalui penderitaan itulah kita diuji lebih dekat sama Tuhan. Itu mah ada juga yang bodoh ya begitu ya, berimannya model begitu. Itu namanya ya cari-cari masalah sendiri aja ya. Betul. Kalau mau cari penderitaan, saya nggak mau cari penderitaan kayak gitu. Makanya kitab Petrus, 1 Petrus kan ngomong, kalau ada yang menderita karena kesalahannya sendiri, ya kamu nyolong ayam masuk penjara, jangan bilang aku menderita, ini penderitanya aku harus tanggung. Itu salah sendiri. Iya, benar. Kita lanjut Kak ya. Yep. Ya, ini kita lanjut nih. Ini ada pertanyaan dari akunnya Kak Vien Luminda ya.
Kak Vin, Alex si ya Vin Vin, itu. sorry. Di Saya Poso mohon dia. maaf terjadi. Oh, di Poso ya. Oke. Halo Kak Alex, Vin. bagaimana seharusnya Kak sebagai orang percaya kita menyikapi new normal ini Kak sambil tetap berpusat kepada Kristus? Karena tadi itu kan Kak dalam realitanya memasuki era new normal. Hmm, Ini hmm. masih ada rasa takut dan lain-lain. Nah, silakan dijawab. Kayaknya tadi udah hampir semua dijawab tuh. Nah, Maksudnya hampir dengan sebagian besar. singkat Cuma sih lebih begini ya. dijelasin lagi deh. Saya melihatnya di Alkitab. Alkitab ini sangat menolong kita punya juga cara pandang terhadap hidup, cara menghadapi pergumulan. Dan waktu saya bergumul juga tentang corona ini, ayat yang berbicara sangat jelas buat saya adalah, waktu aku ini takut, aku ini percaya kepadamu. Nah, di situ saya jadi mengerti bahwa cara menghadapi ketakutan hidup bukan bilang nggak takut, tidak takut, tidak takut. Itu bukan membodohi, itu menipu diri. Tetapi Alkitab seperti pemazmur dengan jujur dan dengan sangat berat berkata, Tuhan aku takut. Tapi pada saat yang sama bisa berkata juga bahwa aku ini percaya kepadamu. Nah, buat kita di perjanjian baru ketika ada dalam Kristus, maka jujurlah. Yesus sangat jujur di Taman Getsemani. Ya Bapa, jikalau mungkin cawan ini lalu daripadaku. Kadang-kadang saya pikir orang Kristen kok bisa lebih sok dari Yesus ya. Oh, saya tidak takut, saya tidak takut. Saya pikir Yesus saja mengalami ketakutan, tetapi ketakutan itu dia bawa kepada Bapa. Sehingga jujur aja bagi teman-teman yang mungkin sekarang masih takut dengan new normal, berdoa sama Tuhan. Ya, mungkin aduh klise amat, udah lama-lama dengerin nasihatnya doa. Itu realitanya. Yesus menang pergumulan bagi saya, justru bagi saya adalah di Taman Getsemani. Kenapa dia bisa menghadapi kayu salib dengan tidak takut? Itu kan penderitaan kalau kita rasa paling sakitnya itu di kayu salib ya, waktu kita tusuk-tusuk duri, tusuk paku kan. Tapi kenapa dia menghadapi salib dengan sangat berani? Saya mengutip satu penafsir Alkitab mengatakan, kemenangan Yesus peroleh waktu dia berdoa di Taman Getsemani. Waktu dia setelah berdoa, ya Bapa, jikalau mungkin cawan ini lalu, tapi jangan kehendakku, tapi kehendakmu jadi. Sesudah itu, dia berdiri dan dia menghadapi semua itu. Jadi ingat, doa itu bukan jalan terakhir dalam hidup. Termasuk situasi seperti ini, kalau teman-teman takut, ya datang sama Tuhan berdoa. Dan biarlah Tuhan menolong kamu melalui doa-doa yang sudah kamu, itu doa kan bergumul sama Tuhan ya. Akhirnya kita dikasih kekuatan gitu. Hidup rohani itu perjalanan. Jadi jangan langsung bilang hari ini doa, besok so nggak takut. Oh, nggak begitu hidup. Nggak selamanya begitu. Iya, Tuhan bisa kasih caranya melalui pergumulan. Saya bahkan mendapatkan beberapa kali Tuhan meneguhkan lewat firman dapat. Tuhan kasih ketemu sama orang yang juga kasih sharing, oh iya ya tentang seperti ini, jadi kita dikuatkan. Makanya butuh komunitas ya, jangan hidup sendiri ya, datang ke Save Youth GKI ya. Ya, sip, benar ya. Harus datang ya, sering-sering nonton live kayak gini. Oh iya, ini belum boleh datang ya, belum boleh datang. Iya, belum boleh datang, social distancing. Nanti kalau ada pengumuman. Oke, lanjutkan ya. Pertanyaan selanjutnya ini dari Lefrandi Traditya. Ini pertanyaannya ini ya, bagus nih pertanyaannya. Kadang yang sulit, anak muda. Iya. Kadang yang sulit Pak ketika memilih jodoh. Kita sudah tahu bahwa Alkitab berkata kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan itu dipuji-puji. Namun kenyataannya kita masih cari yang cantik. Waduh. Nih silakan ya menurut Alex sih gimana nih pertanyaannya nih? Teman-teman mesti ingat ya, itulah kalau orang baca Alkitab harusnya menyeluruh ya. Menyeluruh dalam pengertian begini, bahwa ada juga kitab Kidung Agung yang dia sangat memuji kemolekan istrinya. Jadi jujur aja Alkitab sebenarnya, jadi begini, ketika bicara Amsal itu bicara hikmat, hikmat itu bicara bahwa ada hal yang lebih esensi daripada sekedar kemolekan dan kecantikan. Tetapi pada saat yang sama, kalau baca misalnya kitab Kidung Agung, memuji tentang tubuh dan segala macam, itu membuktikan bahwa memang Allah menciptakan manusia dengan sense keindahan. Nah, jadi mungkin lebih baik digabung ya. Digabung dalam pengertian, ternyata realitanya ada
Kalau orang bilang saya masih cari yang cantik, ya itu normal dong gitu ya. Kita Iya. kita seneng yang cantik, yang manis, itu sesuatu yang sangat normal. Tetapi kemudian kitab Amsal harus mengimbangi, mengingatkan bahwa oh, nggak cukup cuma itu, harus punya karakter yang lebih dalam. Nah, itu yang dibicarakan di Amsal sebenarnya ketimbang kemolekan tubuh. Tapi nanti masuk perjanjian baru, dapat lagi lebih real, lebih mendasar, harus dalam Tuhan. Jadi Oke, oke. bukan cuma cantik, nanti Cantik. kan kalau cantik tapi bukan anak Tuhan buat apa juga? Dia Ya, cantik, karakternya bagus, tapi bukan anak Tuhan, ngapain juga? Jadi pada gitu-gitu ada gunanya kira-kira ya. mesti Iya. baca Alkitab tuh menyeluruh supaya Ya, teman-teman ya. dapat keindahan dari semua bagian. Cara pandang lagi kayak gitu ya, Kak. Cara Ya, pandang lagi itu kan. Kurang itu lebih harus kayak gitu ya. dibentuk oleh ini ya, makin sering baca Baca Alkitab, Alkitab, iya. bertumbuh dalam Tuhan, makin cara pandangnya akhirnya nggak cuma pokoknya jangan cari yang cantik, jangan cari yang cantik itu. Begitu lihat yang cantik langsung bilang, oh ini Tuhan nggak suka, Tuhan nggak suka ini kemolekan sia-sia. Ya nanti cewek-cewek sondak badandan, orang so apa kan gitu ya. Itu anugerah Tuhan yang Tuhan berikan. Ya itu nanti itu bahaya tuh Kak. Kayak gitu kasihan kasihan orangnya gitu, nggak berusaha menutup ya, nggak mau lihat yang cantik-cantik. Oke, Iya, iya. selanjutnya Kak, ini ada pertanyaan dari Christopher Ari Agan ya. Ari namanya nih ya, biasa dipanggil. Tips dong Kak buat kita anak muda bisa mengabarkan kabar baik yang benar di tengah pandemi. Oh, Tips, oke. tips, tips. Saya bicara prinsip sebentar, kalau tipsnya soalnya itu lebih lebih ini ya. Kalau prinsip saya suka mikir gini ya, kenapa ya dunia ini tidak punya tiga hal, dunia tidak punya iman, tidak ada yang dia percaya, nggak tahu lagi yang mana yang benar. Dunia tidak punya kasih, kasih kepada sesama nggak nyata, orang saling iri, dengki, saling membinasakan gitu ya. Dan dunia tidak punya pengharapan. Tidak ada iman, tidak ada kasih, tidak ada pengharapan. Tapi tiga hal ini justru dimiliki oleh orang percaya. Kita punya iman, kita punya pengharapan, kita punya kasih. Dan itu sebenarnya yang Tuhan sudah berikan di hati kita. Nah, akhirnya saya jadi berpikir, kalau dunia tidak punya dan kita sekarang punya itu, maka kira-kira apa ya yang Tuhan mau? Nah, ini ya pertanyaannya Ari ini, bahwa itulah kabar baik yang harus kita sampaikan, bahwa ada pengharapan, ada kasih, ada iman yang ada dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana menyampaikannya? Saya pikir ini bukan bicara kita mengkristenkan orang. Kita tidak bicara kristenisasi. Tapi kita bicara menyampaikan kabar baik itu. Kabar baik itu apa? Ada Yesus Kristus yang melalui kematian dan kebangkitannya memberikan kita iman, pengharapan, dan kasih yang bisa kita bagikan kepada sesama. Jadi tips membagikannya adalah paling sederhana adalah bersaksi. Saksikan apa yang kamu alami. Kalau kita maksa orang pindah agama, itu pasti jadi masalah. Karena kenapa? Ngapain kita memaksa orang dengan agamanya dia dan kita suruh dia keluar dari sana? Tapi kalau kita bersaksi, biar Roh Kudus bekerja. Kalau memang kita menyaksikan bahwa saya menikmati nih, saya dulunya sangat takut, tapi saya punya pengharapan dalam Tuhan. Orang nggak bisa menutup mulut kita yang bersaksi, karena kita sedang menyaksikan apa yang kita alami. Jadi saya pikir mulailah dengan kesaksian pribadi yang teman-teman hidupi, teman-teman bagikan, dan kiranya dengan cara anugerah Tuhan mereka boleh dibawa kepada Tuhan karena Tuhan sudah bekerja di hati mereka. Oke, ya. Itu kiranya jawabannya itu benar. Ari ya. Kebetulan Ari di sini. Ari ya. Jelas kamu Dari jawabannya belakang ya. ya. Ada Ari. Pasti sini. Kamu ya benar ya. Kamu benar jawabannya itu ya. Ya. Oke. Sebentar ya, saya tanya dulu durasinya kira-kira gimana nih? Durasinya biar kita nggak kelewat jauh. Saya kan diatur dari Dari bagian ini ya. ini. Ntar tunggu, saya lihat dulu. Ada yang bertanya lagi nggak ini? Yang jelas IG Live cuma bisa 1 jam, Bless. Jadi kita Iya. saya juga lupa kita mulai jam berapa tadi yang live di sini, jadi mesti di-prepare kali ya. Iya. Oke. Kalau gitu ya mungkin udah untuk sesi tanya jawabnya ya kita Oke. sudahi, karena sebelum nanti tiba-tiba langsung
close kita belum sempat ya berterima kasih ini untuk semua Save Futures dan semua Ya, anak-anak muda yang gabung di live kita pada malam hari ini ya. Untuk yang Save Futures dimanapun berada ya, dan juga untuk yang anak-anak muda ya, dari luar kota mungkin yang ikut gabung live bersama kami, terima kasih dan kiranya malam hari ini benar-benar sangat memberkati, dan kami berharap juga ya bahwa nanti kedepannya kita bisa lagi ya, dan untuk hashtag 2-nya kayak gitu ya. Oh iya, dan berterima kasih untuk narasumber kita ya, especially untuk Kak Alex ya, Pak Pendeta Alex Nanlohi, sama-sama. makasih banyak Thank ya. you. Senang banget bisa bincang-bincang malam hari ini ya, dan sangat-sangat memberkati banget ya bincang-bincangnya malam hari ini, sangat-sangat easy listening ya. Siap. Kayak gitu ya. Kayak musik jazz gitu ya, ambil bobo. Musik jazz apa itu ya, kayak gitu ya. Dan juga ini nih mau ingatkan untuk Kak Alex, nanti live-nya malam hari ini di save ya, bisa di save, ini pesan Bisa, dari ya. pengurus, di save di IGTV ya, biar nanti kalau yang nggak sempat malam hari ini masih sempat buka lagi ya, bisa buka lagi ya. Oke, ya, betul. menjadi berkat untuk anak-anak muda ya. Oke, dan terima kasih untuk malam hari ini. Jadi kesimpulannya entar sama Kak Alex ya. Kesimpulannya sekalian setelah itu doa penutup ya. Dan sekali lagi makasih untuk Kak Alex ya, yang sudah malam hari ini membagikan berkat untuk semua anak-anak muda, dan kiranya nanti ke depan ya, mudah-mudahan kita bisa bincang-bincang lagi ya. Ntar ya, kalau boleh. Buat nggak mesti live begini juga kan, kita bikin podcast aja gitu ya. Iya. boleh. Nggak mesti selalu live kan. Iya. Moga. Oke, silakan Kak. Oke, jadi teman-teman Save Futures dari GKI Palu, terima kasih. Di tengah kehidupan orang muda yang terus mengalami perubahan, ingatlah berpegang kepada Injil yang tidak berubah, bahwa Yesus Kristus yang mati dan bangkit, dan itu menjadi keselamatan bagi kita yang percaya. Itulah kekuatan kita yang menyelamatkan, tapi juga memberikan cara pandang yang baru bagi kita melihat hidup. Jadi terus bertumbuh dalam Tuhan. Jangan merasa kerohanian itu cuma klise, alah disuruh kebaktian, disuruh doa, disuruh baca Alkitab. Tapi di tengah dunia yang berubah, kita butuh hal yang tidak berubah. Dan Tuhan sudah berikan itu. Terus bertumbuh juga, manfaatkan teknologi, kebersamaan dengan saudara seiman, karena Tuhan memberikan pertumbuhan juga di dalam komunitas. Oke, kiranya ini boleh memberkati teman-teman, dan terus jadi berkat juga bagi sesama. Jangan berhenti berkat itu di kita, karena Tuhan panggil kita juga untuk menjadi garam terang bagi dunia ini, membawa 3 hal tadi ya. Membawa iman, pengharapan, dan kasih. Oke, kita berdoa ya. Bapak Surgawi, terima kasih banyak kesempatan malam hari ini kami boleh share, kami boleh berbagi, dan terima kasih karena cara Tuhan yang indah mempertemukan kami dari tempat yang berjauhan dengan teman-teman yang ada di Palu. Terima kasih untuk semangat muda, orang-orang yang sungguh-sungguh mau mendedikasikan hidup mereka bagi Tuhan. Pakailah kami semua Tuhan, secara khusus mereka yang muda ini, pakai masa muda mereka menjadi berkat yang besar, secara khusus di tengah-tengah bangsa ini, bahkan dunia ini. Sekali lagi kami bersyukur Tuhan, karena Engkau Allah yang mengasihi orang-orang muda, dan membangkitkan dalam setiap generasi anak-anak yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Berdoa bagi teman-teman yang mungkin sedang dalam pergumulan, dalam pandemi ini, dengan berbagai kondisi yang dialami, biarlah mereka terus memandang ke salib Tuhan. Karena dari situlah kekuatan mereka alami. Kasih, iman, pengharapan mengalir bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dan terima kasih juga buat Bless yang boleh memandu acara ini. Berkati dia terus juga jadi berkat bagi banyak anak muda. Kami menutup pertemuan kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Amin. Ya oke, makasih
Kak Alex, dan untuk Save Futures yang sudah gabung, ya sekali lagi terima kasih banyak. Nanti kita akan bertemu lagi di IG Live yang selanjutnya. Kak Alex, salam untuk semua keluarga Iya, yang ada di sana terima ya. kasih. Tuhan Yesus memberkati, dan untuk semua Save Futures, bagi kalian yang mau lebih lagi tahu tentang Kak Alex, bisa langsung subscribe ya YouTube channel dari Kak Alex Terima ya. kasih. Alex Nanlohi, di situ beneran banyak hal yang bermanfaat ya untuk anak-anak muda. Oke Kak, Amin. selamat malam Thank you ya. ya. Sekali lagi ya, Tuhan Yesus memberkati untuk Tuhan Save Futures berkati. semuanya. Oke, bye semua. Bye. Tuhan berkati.